Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kisah kesempatan untuk melanjutkan ngaji kita malam hari ini, ngaji filsafat. Salat dan salam senantiasa terlantunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kita adalah bagian dari umatnya. Allahumma amin. Baik, rekan-rekan yang kami hormati, ini ngaji kita yang terakhir sebelum kita berjumpa di tahun depan, tahun 2017. Ini merupakan tema yang ke-136 dari pertama kita ngaji bulan April tahun 2013. Sekarang sudah sampai ke edisi yang ke-136. Setahu saya Pak Faiz dulu izin cuma sekali. Itu pun berbenturan dengan beliau ngisi di Jawa Tengah atau mana itu, Purwokerto atau mana itu. Setahu saya cuma itu, selainnya beliau rutin terus, dan mudah-mudahan kita doakan untuk Pak Faiz tetap bisa terus mengisi dan masih terus bisa memberikan ilmunya untuk kita, dan mudah-mudahan ngaji ini ya ada banyak manfaatnya yang bisa kita peroleh. Untuk teman-teman mungkin yang masih ada di luar, kami persilahkan untuk masuk. Akhir-akhir ini mungkin waktu Isya itu lebih lama datangnya. Jadi jam 8 itu sebenarnya sudah cepat sekali datangnya. Ini sudah jam 8 lewat. Mempersingkat waktu, mari kita mulai saja ngaji malam hari ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Faiz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita sesi terakhir untuk tahun 2016. Setelah ini kita libur sampai tahun depan. Ya, jadi kita ketemu lagi di bulan Januari insyaallah. Dan saya tidak tahu apa ada pengaruhnya ganti tahun, tidak ganti tahun. Yang jelas tiap tahun baru kita senang-senang. Padahal menurut saya kalau dipikir momen tahun baru itu mungkin lebih banyak momen untuk prihatin. Yang kuliahnya tidak lulus-lulus, lebih tua setahun lagi. Yang tidak punya pacar, jomblo, nambah setahun lagi jomblonya. Ya kan? Yang nganggur, nambah setahun lagi nganggurnya. Agak susah. Mungkin satu-satunya yang perlu disyukuri adalah harapan. Alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan setahun lagi untuk menyelesaikan kuliah, untuk ketemu jodohnya, untuk tidak nganggur lagi. Jadi tahun baru itu membahagiakan dalam konteks dan bagi mereka yang masih punya harapan. Bagi yang harapannya sudah
hidup mati ya. Tahun baru itu bagi saya momen prihatin, bukan momen senang-senang dan hura-hura. Meskipun ya boleh-boleh saja. Siapa kita yang ngelarang-ngelarang orang untuk senang-senang? Ya sapa ngerti, tahun depan yang sekarang jomblo sudah enggak jomblo lagi. Ya cari aja, di sini kan banyak. Ya siapa ngerti nanti di luar kamu bisa nemu jodoh kan, enggak apa-apa. Ya cuma kalau nemu kan harus dikembalikan pada yang punya. Ya barang nemu. Oke. Jadi malam ini kita ketemu tokoh terakhir, filosof semiotik dari Itali. Namanya Umberto Eco. Itu gambarnya. Sebagian besar hidupnya dia berewokan. Wajahnya kan salafi sekali itu. Jadi pandangan matanya tajam, berewokan, kan khas, tinggi besar kayak orang-orang ras Arya. Cowok-cowok Itali kan memang terkenal cakep-cakep. Kalau nggak percaya silakan kamu lihat sepak bola. Sepak bola itu kalau yang dari Italia tinggi besar gagah-gagah. Beda sama Indonesia. Kalau Indonesia kan kecil-kecil bangsane, Andik Firmansyah bangsane gitu. Kan pendek-pendek kecil-kecil, tapi kalau yang kelasnya Italia, Eropa kan tinggi besar. Memang rasnya beda. Mereka dari ujung lapangan sampai ujung bisa cuma sekitar 15-16 langkah. Karena tinggi besar. Kalau kita 2-3 kali lipatnya. Jadi sepak bola kita itu capek mesti. Kalahnya di stamina karena geraknya lebih banyak daripada mereka. Kalau mereka kan kelihatannya lapangan itu kecil, tik-tik sudah nyampe. Tapi kalau kita kan lari-lari, ngejar-ngejar bola, itu bedanya. Itu wajahnya Umberto Eco. Nanti di akhir-akhir hidupnya dia jenggotnya dicukur jadi agak bersih. Tinggal kumisnya. Meninggalnya tahun ini 2016. Bulan Februari. Saya ingat karena meninggalnya beriringan dengan sama-sama sastrawan juga, Harper Lee. Kalau Umberto Eco ini dikenal The Name of the Rose-nya. Kalau Harper Lee dikenal novelnya. Kalau di Indonesia terkenal yang To Kill a Mockingbird. Itu saya lupa, kelihatannya sudah lama juga diterbitkan di Indonesia tahun 2008-an. Buku itu ditulis tahun 60-an. Kalau bukunya Umberto Eco yang The Name of the Rose itu tahun 80-an nulisnya. Kalau Harper Lee ini perempuan ya. Perempuan yang sampai meninggal belum nikah, jadi lajang. Cuma tulisannya, dua-duanya novel ini difilmkan karena memang luar biasa. Ya semoga teman-teman yang suka filsafat juga tidak cuma sibuk dengan bacaan-bacaan filsafat. Dikit-dikit otak kanannya dihidupkan dengan baca karya-karya sastra. Umberto Eco ini akademisi sejati. Cuma dia kalau akhir pekan memang dikhususkan waktu untuk nulis novel. Jadi meskipun di antara buku-bukunya yang paling laris ya novel-novelnya. Kalau buku-buku akademiknya paling yang beli mahasiswa yang pas butuh untuk nulis makalah. Tapi kalau novel kan banyak orang yang mau beli. Jadi kalau kalian pengen cepat dikenal, nulislah novel. Tapi yang bagus. Kalau jelek ya orang beli sekali terus kapok. Ya, jadi nulis yang bagus nanti orang nyari lagi. Kalau tulisan ilmiah itu
Daya hidupnya panjang, lifespan-nya panjang, cuma larisnya pelan-pelan. Kamu nulis buku filsafat apa gitu, mungkin tahun ini terjual 2, 3, 4. Tahun depan 2, 3, 4 lagi. Karena memang yang butuh sedikit. Tapi kalau kamu nulis novel, booming pertama itu bisa ribuan eksemplar. Setelah itu selesai, nggak ada orang beli. Ya, mau kamu nulis misalnya ayat-ayat cinta, itu kan waktu booming berapa juta eksemplar orang nyari novel itu. Tapi sekarang kamu ngelirik aja kan enggak. Sudah habis durasinya. Beda sama buku-buku ilmiah. Kamu nulis buku filsafat apa gitu, nanti kapan-kapan orang nyari lagi. Sekarang 1-2 yang butuh, tahun depan 1-2 lagi yang butuh. Begitu seterusnya. Oke. Umberto Eco meninggal umur 84. Karena dia lahir tahun 1932. Lahir 32, meninggal 84. Sebenarnya ayahnya pinginnya dia jadi pengacara. Hanya saja dia lebih tertarik ke filsafat dan sastra. S1, S2, S3-nya filsafat di Universitas Turin, Italia. Turin sekarang jadi markasnya Juventus. Ya, penggemar Juventus punya Umberto Eco. Eco ini sebenarnya nama singkatan dari bahasa Latin. Saya lupa panjangnya, tapi Eco itu singkatan dari hadiah dari surga. Ini nama dari kakeknya. Karena kakeknya ini anak buangan, sama orang tuanya dibuang ke panti asuhan. Kakeknya ya, bukan ayahnya. Nah ini terus si Eco ini dikasih nama oleh kakeknya yang artinya hadiah dari surga. Cuma kalau lengkap kan terlalu panjang. Akhirnya disingkat dalam bahasa Italia, dalam bahasa Latin disingkat, kata-kata Latin hadiah dari surga itu diambil kata depannya jadinya Eco. Ya kalau Indonesia kan hadiah dari surga disingkat jadi HDS. Umberto HDS itu mungkin ya. Bahasa Indonesia cuma karena bahasa Latin jadi Umberto Eco. Umberto Eco. Oke, itu seorang Umberto Eco. Dia dikenal orang yang maniak buku. Karena nggak mungkin ada orang pintar anti buku ya. Ceritanya waktu kecil itu dia satu ketika sama bapaknya disuruh ngambil sesuatu di atas loteng rumahnya. Tiba-tiba dia nemu satu kardus besar tinggalannya kakeknya, isinya buku-buku. Sejak itu dia suka baca, suka buku. Koleksi pribadinya saja katanya jumlahnya sekitar 50 ribuan judul buku. Koleksi pribadi loh ya, bukan perpus. Jadi di rumahnya. Jadi ya 50 ribu buku itu bisa saingan sama Togamas apa. Ya, jadi dia bisa jalan-jalan di rumahnya rebutan buku. Saya tidak tahu, kalian coba dihitung bukumu di kamar kos ya. Kira-kira 50 aja ada enggak? Mungkin enggak ya, itu 1000 kali lipatnya. Karena 50 ribu. Itu Umberto Eco. Ya enggak heran kalau orangnya terus jadinya pinter. Karena sangunya orang pinter itu ya mau tidak mau ya buku. Umberto Eco ini tahun 77 dia nulis buku yang bagus. Judulnya baru diterjemahkan dalam bahasa Inggris tahun 2015. Judulnya aslinya bahasa Italia, How to Write a Thesis. Gimana caranya nulis tesis. Bagi mahasiswa S2 yang mau nulis tesis, kamu cari buku itu. Isinya bagus. Yang saya ingat beberapa tips yang menarik dari Eco itu. Yang pertama, jangan sibuk dengan judul. Biasanya mahasiswa itu stresnya nyari judul.
Kalau kamu sibuk dengan judul, mesti nggak jalan-jalan tesismu. Tesis itu kalau bagi Eko, yang menarik itu perjalanannya, bukan hasilnya. Perjalanan bikin tesis itu perjalanan eksistensial bagi Eko loh ya. Jadi kalian jangan bingung judulku apa ya. Nggak. Judul itu tinggal kamu tetapkan apa. Apapun judulnya, asal kamu enjoy bahasnya, dia akan eksistensial. Kecuali judulnya yang kamu tidak punya passion. Tidak punya passion itu sebenarnya kamu nggak tertarik. Mungkin hanya karena kamu ngincer beasiswa, atau hanya kamu ngincer yang keren, yang sedang tren. Nah, itu bunuh diri. Cari aja yang sesuai minatmu. Judul belakangan. Jadi tesis itu bukan piknik tapi traveling. Kan kalau kamu nonton AADC 2 kan itu bedanya piknik sama traveling. Jadi terus yang kedua ada kalau di bukunya Eko itu ada namanya sindrom fotokopian. Sindrom fotokopian itu banyak mahasiswa yang kalau sudah fotokopi atau sudah beli bukunya dianggapnya sudah selesai. Jadi katanya Eko jangan salah. Punya fotokopian itu bukan berarti kamu sudah ngerti, sudah menguasai masalah. Kamu sudah beli bukunya bukan berarti sudah paham. Jadi punya fotokopian atau punya bukunya itu tidak jaminan. Mending kamu tidak punya bukunya, hanya pinjam tapi menguasai. Daripada punya. Kadang-kadang kita kan sudah punya bukunya selesai. Sudah ngopi aman, sudah beres. Dibuka juga enggak. Itu sindrom namanya. Banyak itu, nanti silahkan dicari ya tulisan. Yang saya ingat lagi ada di situ. Jadikanlah pembimbingmu itu kelinci percobaan. Itu kan bagus ya. Lu kan korbannya tesismu, korbannya skripsimu itu kan yang pertama pembimbingmu. Mereka yang pening, mereka yang stres, mereka yang sumpek baca tulisanmu, itu kan mereka duluan. Jadi tenang aja, mereka anggap aja kelinci percobaanmu. Jadi biar mereka pusing, puyeng baca karyamu. Nah, itu diantara advice-nya Eko. Masih panjang sih, wong itu satu buku. Silahkan kamu cari buku itu, How to Write a Thesis. Yang pintar bahasa Inggris boleh kamu terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Cari, downloadlah dari internet. Yang versi bayarnya, karena saya belum nemu yang versi gratisnya. Ya udah apa-apa lah kan, bayar juga enggak apa-apa kalau memang bukunya bagus. Syukur-syukur ilmu hackermu tinggi. Kamu bisa enggak bayar tapi download langsung. Oke, bismillah. Kita belajar sekarang semiotiknya Umberto Eco. Yang pertama, katanya Eco, belajar semiotik itu melibatkan 3 ranah. Jadi otomatis interdisiplin, tidak mungkin satu disiplin. Yang pertama, ranah politik atau budaya. Karena sejak kemarin kan kita sudah tahu bahwa semiotik itu hubungannya sama makna. Makna itu ya pasti senggolannya adalah dunia politik atau dunia budaya. Itu nanti di Eko ranah politik atau budaya itu ada ranah akademis, ranah kerjasama, dan ranah empiris. Ranah akademis itu ya semiotik sebagai ilmu, ada objek materialnya, ada objek formalnya, paradigmanya, dan seterusnya. Kalau ranah kerjasama itu semiotik yang melibatkan lintas disiplin, interdisiplin, itu namanya ranah kerjasama. Simbol politik ya butuh ilmu politik, butuh ilmu sosial, bahkan kadang-kadang butuh ilmu psikologi. Jadi harus kerjasama. Tidak bisa dipahami sendirian.
Itu namanya ranah kerjasama. Kalau ranah empiris, ya dunia tanda itu kan dunia empiris, dunia kenyataan sehari-hari. Jadi ada empirisnya, ada kerjasamanya, ada akademisnya. Itu ranah yang pertama. Ada ranah alam, kalau bahasanya Eko. Ranah alam itu ya realitas yang di sekeliling kita ini. Semuanya kan tanda. Jenisnya dua. Yang pertama, simbol yang sumbernya alam semesta. Segala yang di alam ini kan kita maknai. Itu ranah alam. Apapun itu. Lingkungan hidup atau lingkungan tidak hidup di sekeliling kita, itu kan kita maknai. Ini masuk ranah alam. Dan yang ketiga, ranah alam satu lagi. Selain lingkungan ada perilaku manusia. Gerak kita yang sengaja atau tidak sengaja kan juga termasuk jenisnya simbol. Saya dehem. Ini bisa. Ini kan simbol, kamu membacanya kok tiba-tiba dehem, ada apa ya? Nah, itu kan juga simbol. Entah dehemnya sengaja atau tidak sengaja. Orang selalu membacanya sebagai simbol. Sandal hilang di masjid. Nah, itu kan simbol juga. Entah kamu membacanya seperti apa. Itu ranah alam dan ranah perilaku. Dan yang ketiga, ranahnya epistemologi, yaitu pasti. Ini berhubungan dengan bagaimana manusia memahami realitas, kenyataan, yang sifatnya simbolik. Itu ranah epistemologi. Jadi sebenarnya, kalau ilmu itu sifatnya simbolik, kalau realitas itu sifatnya simbolik, kamu boleh bilang semiotik ini semacam induknya semua ilmu. Ilmu kan hubungannya sama understanding. Understanding itu hubungannya sama simbol-simbol. Apakah itu bahasa, apakah itu realitas, apakah itu perilaku manusia. Jadi ngomong semiotik akhirnya jadi ngomong segala sesuatu. Makanya jadi luas. Jadi ini boleh berdebat nanti apakah mana yang lebih luas, semiotik atau filsafat. Nanti kamu belajar hermeneutik juga bisa muncul. Loh, karena ilmu itu semuanya ya understanding, pemahaman, ya berarti hermeneutik itu induknya semua ilmu. Yes. Nanti kamu belajar logika juga bisa begitu. Oh, ya logika lah Pak, induknya semua ilmu. Filsafat tidak ada apa-apanya tanpa logika. Semiotik logika tidak jalan juga tidak ada apa-apanya. Hermeneutik juga begitu. Jadi induknya ya logika. Nanti yang tasawuf bilang enggak, induknya semua ilmu itu batinnya, rasanya. Jadi ilmu itu dangkal kalau hanya menyentuh yang lahir-lahir, harus menyentuh yang batin. Jadi induknya semua ilmu itu batinnya. Jangan-jangan nanti yang politik juga bilang begitu ya, enggak. Segalanya bisa diatur, bisa direkayasa. Jadi induknya ya politik. Kamu ngerti apa, ndak ngerti apa, itu politik yang main. Strategi sosialnya yang bunyi. Jadi justru yang menentukan dunia ilmu, dunia filsafat, dunia semiotik itu politik. Jadi politiklah induknya. Nanti mungkin antropologi juga bilang begitu, ya ndak bisa. Yang namanya pikiran manusia, gagasan manusia itu masuk kategori budaya. Jadi yang paling penting itu antropologi. Antropologi lah yang nomor satu. Ya, fenomena semacam ini kalau di dunia filsafat ilmu namanya egoisme keilmuan. Salah satu penyakitnya ilmuwan. Jangankan yang itu, yang belajar fikih ya merasa yang paling penting itu ya fikih. Yang belajar akidah, yang paling penting itu ya akidah. Yang belajar kalam juga begitu, yang belajar tasawuf juga begitu. Ini nanti sumber penyakit. Akarnya ada dikotomi ilmu, ada konflik antar ilmu dan macam-macam, itu sebenarnya di situ. Yes,
Sebenarnya kuncinya gampang. Semua ilmu penting untuk manusia. Yang paling penting yang mana? Ya tergantung konteksnya. Kapan dan di mana untuk tujuan apa. Kan gitu. Jadi tidak harus gegeran. Kadang-kadang ada orang gegeran karena perspektifnya beda. Yang sini ngomong antropologi, yang sana ngomong teologi. Ya mesti aja beda isinya. Tapi terus gegeran. Mesti tidak bisa dipertemukan, wong wilayah diskusinya beda. Oke. Semiotik nanti wilayahnya berarti dia lintas inter. Penting ya, karena kita dalam komunikasi kita sehari-hari kita pasti menggunakan semiotik. Tokoh-tokoh yang kita bahas 1 bulan ini, dia bukan bikin sesuatu yang baru, tapi dia hanya merumuskan proses manusia dalam memaknai tanda. Nah, nanti oleh Eko dibagi 2. Setelah dia ngamati De Saussure, setelah dia mengamati Charles Peirce kemarin, dia melihat